Boleh jadi bukan karena ilmu yang kurang banyak, tapi takwa yang kurang ditingkatkan. Salam itu hasilnya. Salam. Gini. Nanti frame-nya disebut dengan Islam. Dari satu kata. Frame itu din. Dalam bahasa Arabnya itu din. Nanti ini dalilnya Quran surah ketiga. Ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini Islam. Isinya yang menaungi semua rumusan untuk mencapai salam. Nah ini isinya ini. Itu disebut silmi namanya. Silmi. Ya. Ini di Quran surah kedua ayat 208. Jadi kalau kita sudah punya iman, maksudnya masuk ke dalam frame Islam, masuk ke situ, nah, karena yakin tanpa ragu, yakin dengan Allah tanpa ragu, kita meyakini semua yang Allah tetapkan baik. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, karena yakin tanpa ragu itu namanya iman. Masuklah ke dalam frame-nya disebut Islam. Saat masuk itu sudah ada komitmen menunaikan semua tuntunan dalam Islam supaya menjaga iman dan demi mendapatkan kebahagiaan ini. Kita harus buka pintunya untuk mengerjakan semua tuntunan petunjuk itu. Nah, semua akumulasi petunjuknya itu namanya silmi. Makanya kalau sudah kita beriman, kita diminta mengerjakan semua tuntunan dalam pintu Islam itu dengan menyeluruh sesuai kemampuan kita. Maka dipanggil di Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman, yang sudah masuk Islam. Udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Karena sudah masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Maka buka tuh pintu Islam itu satu-satu. Temukan pedomannya. Ikuti itu dari A sampai Z. Karena itu berbahagianya kita di Islam itu komplit dari bangun tidur sampai tidur itu pasti ada tuntunan. Anda nggak akan pernah menemukan lapis-lapis kehidupan yang kita lakukan kecuali ada tuntunannya di situ. Ada kurikulumnya, itulah silmi. Wujudnya amal soleh ini. Nanti kesungguhan mengerjakan itu disebut takwa, akumulasinya. Ini nanti haqqa tuqatih, harus serius. Ini letaknya di kalbu, yang ini letaknya kesungguhan, serius. Yang ini eksekusinya. Nah, nanti bentangannya banyak nih. Amalannya apa saja. Dan kalau kita detil ingin meriset, nanti kita akan temukan. Misal begini, kalau saya amalan ingin kuat dalam ilmu, nanti ada rumusannya di sini amal solehnya apa. Misal bentuk ibadah ritualnya apa? Sholat misalnya. Nanti ada sholat-sholat tertentu yang bisa menguatkan pengetahuan. Semacam tahajud, ya, semacam penambahan rawatib. Itu ada hubungannya nanti dengan peningkatan pengetahuan, terutama tahajud, sholat malam. Kemudian nanti ada formulasi infak untuk menghilangkan riak ketika punya ilmu. Untuk menutup aib-aib yang kalau kita mungkin belajar menemukan aib di guru, pengajar atau siapapun. Supaya fokus kita hanya pada ilmu saja. Nanti ada formulasinya di sini. Nanti ada bacaan doa. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allahumma faqihni fid din wa'alimni. Formulasinya lengkap. Di harta ada lagi, ada zikirnya lagi. Tapi zikir itu bukan cuma bacaan. Tapi ada bimbingan eksekusi kehidupannya. Nah, akumulasi ini seringkali diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir dalam setiap pertemuan pengajaran beliau, khususnya setiap pekan sekali. Ya, dalam setiap pertemuan Jumat, masih ingat Pak? Kalau khutbah Jumat itu kan, ya, khatib akan memulai dengan wasiat takwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, jaga ini rumusnya. Maksudnya dalam sepekan kita beraktivitas, makanya rumus Jumat itu Pak nggak pergi sendiri. Ibu, rumus Jumat nggak pergi sendiri. Jumatan itu hari berbahagia untuk semua. Jadi kita mengevaluasi kegiatan selama sepekan, nanti dari keluarga ada pesan apa yang dibawa untuk doa dalam Jumat. Makanya nanti ibu yang menyiapkan pakaiannya, wangiannya, terus nitipkan pesannya di situ, diingatkan dengan lambat ya, karena ini hari besar.
Lalu khotib mengingatkan, coba dievaluasi selama sepekan. Takwanya apa masih pada diri sendiri atau sudah ada di keluarga? Takwanya cuma di masjid atau sudah dibawa ke kantor? Ya, takwanya ada di mana? Kalau takwanya disimpan dalam jiwa, maka di setiap tempat kita pasti akan berislam dengan sempurna. Ini yang dimaksudkan, bahwa itu sampai dengan kita pulang. Boleh jadi yang membuat belum bahagia bukan harta tapi takwa. Yang membuat kita belum mendapatkan kesuksesan